Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana pola mengerjakan klaster 3 pada jurusan Teknik Komputer Jaringan untuk ujian sertifikasi LSP. Klaster 3 di sini membahas tentang materi mikrotik, di mana materi yang dibahas ini itu yang pertama kalian diminta untuk mengkonfigurasikan satu sistem operasi atau OS dari mikrotik atau router OS. Lalu yang kedua kalian mengkonfigurasikan DNS, lalu mengkonfigurasikan NAT di dalam router, mengkonfigurasikan Ether 1 sebagai jalur internetnya, jalur 2 sebagai jalur LAN, lalu mengkonfigurasikan wireless dengan penggunaan fitur hotspot di dalamnya. Jadi saya akan mulai step by step dari awal hingga selesai. Dimulai dari step yang pertama, yaitu bagaimana kita mengakses mikrotik. Nah, di sini saya sudah ada mikrotik, saya Di sini saya sudah ada satu unit mikrotik di sini seri 941. Router inilah yang nanti akan kalian gunakan sebagai router ujian. Di sini terdapat 4 unit port yang di dekat dengan tombol power ini port 1, port 2, port 3 dan port 4. Di sini juga sudah ada nomornya di bagian bawah portnya ini ada nomor 1, 2, 3 dan 4. Nah, untuk mengkonfigurasikan mikrotik ini, colokkan kabelan pada router mikrotik di port 2, lalu ujungnya disambungkan ke komputer atau ke laptop. Di sini karena saya pakai laptop, saya colokkan LAN-nya ke laptop dan pastikan di sini ada lampu indikator. Nah, lampu indikator ini berkedip seperti ini. Nah, kalau lampu indikator ini sudah berkedip, berarti menandakan bahwasannya kabelan yang ada di sini itu sudah terpasang dengan baik. Oke, saya kembalikan dulu. Nah, setelah itu kalian bisa membuka aplikasi Winbox dengan klik 2 kali aplikasi Winbox-nya, nanti akan tampilannya seperti ini. Muncul seperti ini. Nah, di sini sudah ada mikrotik yang kita pasang. Di sini dia sudah ada default IP address-nya sekian, di sini juga ada MAC address-nya. Nah, kita untuk login ke dalam Winbox ini, kita menggunakan fitur MAC address. Jadi kita tidak lagi menggunakan IP address tapi menggunakan MAC address. Dengan cara kita klik MAC address-nya, lalu nanti MAC address-nya akan tercopy ke sini, MAC address yang di sini. Kalau kita klik masuk ke sini, lalu isikan username default, yaitu loginnya menggunakan admin, passwordnya tidak ada. Saya ulangi, cara loginnya adalah klik MAC address di sini, lalu MAC address-nya nanti akan tercopy di sini otomatis. Lalu username-nya atau loginnya menggunakan admin, passwordnya tidak ada atau kosong. Lalu kita klik connect. Nah, nanti jika sudah berhasil masuk, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini jika sudah berhasil masuk akan tampilannya seperti ini. Nah, yang pertama kali harus dilakukan adalah Winbox-nya atau bukan Winbox tapi mikrotiknya itu harus di-reset dulu. Mikrotiknya harus dibersihkan. Jadi konfigurasi bawaan yang ada di dalam mikrotik ini harus kita hapus. Kita hapus menggunakan soft reset atau kita hapus menggunakan software dengan cara membuka menu sistem. Di sini ada sistem. Nah, di bagian bawah sistem ini ada reset configuration. Nih di sebelah sini nih kelihatan nih. Jadi saya ulangi lagi, ada menu sistem, lalu ada reset configuration. Diklik, lalu ketika muncul pilihan seperti ini, silahkan checklist pada pilihan no default configuration dan do not backup, yang menandakan bahwasanya kita melakukan reset ini, kita tidak menyimpan konfigurasi user, kita tidak menggunakan mode caps, kita tidak menggunakan konfigurasi default karena kita checklist, kita tidak menggunakan konfigurasi default dan kita tidak melakukan backup. Jadi betul-betul kita kosongkan mikrotik ini hingga betul-betul bersih. Kalau sudah, kita pencet reset configuration lalu pilih yes. Lalu yang terjadi adalah mikrotik ini akan restart. Mikrotik ini akan restart. Nah, kita tunggu mikrotik ini sampai dengan restart. Setelah mikrotik ini di restart, nanti dia akan muncul. Saya siapkan lagi mikrotik Winbox-nya. Untuk resetnya ini memang prosesnya lumayan lama.
sekitar 1 sampai dengan 2 menit. Seharusnya itu cukup untuk menunggu gitu. Jadi ketika dia sudah di restart di pencet yes tadi, itu dia akan nunggu dulu berapa kali nyalamati routernya sampai dengan berhasil ke reset. Nah, kalau sudah berhasil terrestart, ini saya kembalikan lagi. Nah, ini kalau sudah berhasil di reset, bisa dilihat IP address-nya di sini 0000. Ini menandakan bahwasannya IP-nya itu tidak ada sama sekali di dalam Mikrotik ini. Artinya tidak ada IP di dalamnya dan Mikrotik ini kondisinya kosong. Dan kita hanya bisa atau dimungkinkan masuk menggunakan MAC address. Jadi klik lagi MAC address-nya. Kalau sudah masuk MAC address-nya ke sini, login menggunakan username yang sama, admin, passwordnya kosong, lalu connect. Nah, jika sudah berhasil masuk, sebentar, maka tampilannya seperti ini. Saya full screen. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kamu sudah mulai bisa konfigurasi. Konfigurasi yang pertama dilakukan adalah bagaimana caranya memasukkan internet ke dalam Mikrotik ini. Saya ambil dulu akses kabelannya. Oke, ini saya sudah punya akses internet. Di sini saya sudah punya kabelan. Kameranya saya geser lagi. Nah, kabelan di sini, ini sudah ada internetnya di dalamnya. Jadi sudah ada jalur internet yang tinggal dicolokkan ke Mikrotik. Nah, di Mikrotik yang saya gunakan ini, saya bisa colokkan kabelan itu pada port nomor 1. Bentar. Nah, ini saya colokkan di port nomor 1. Seperti ini. Nah, kalau kamu bisa lihat, dia nyala di port nomor 1 nih. Ini yang internet yang baru saya pasang tuh. Nah, ini kedip-kedip, dia menandakan bahwasannya kabel ini nyala atau terhubung dan terkoneksi dengan baik. Seperti itu. Nah, jadi saya perbesar dulu gambarnya biar terlihat dan kalian paham. Nah, jadi di Mikrotik yang sekarang kita konfigurasi ini Mikrotik nggak kepake, saya singkirin dulu. Nah, ini Mikrotik yang kita pasang di sini sudah ada 2 kabelan. Yang pertama di bagian port nomor 1, ini kabelan yang dihubungkan ke internet. Ini ke sana, ke internet, ke router. Lalu yang nomor 2 ini dihubungkan ke laptop. Nih, kabelnya kita trace nih. Nah, ini kabelnya terhubung ke laptop. Jadi nomor 1 ke internet, nomor 2 ke laptop. Ini pun akan sama konfigurasinya seperti nanti pada saat kamu melaksanakan ujian. Jadi tidak usah dirubah-rubah karena memang standar dari soalnya seperti ini. Kabel nomor 1 internet, kabel nomor 2 itu LAN atau ke komputer. Oke. Sekarang balik lagi. Kita kembalikan Oke, kameranya sudah saya kembalikan. Sekarang saya buka Winbox, lalu kita bisa menambahkan internet di Mikrotik karena sudah terdetek. Nah, untuk mendeteksi apakah memang sudah running, kita bisa lihat dulu di interface. Oh, ini sudah Ether 1 dan Ether 2 sudah running. Nah, kita bisa tambahkan menggunakan DHCP. Kalau berdasarkan soal yang ada, sebentar saya buka soalnya. Nah, soal yang ada di sini adalah Ether 1 menggunakan network yang diberikan dari ISP, gateway sesuai dengan IP yang diberikan oleh ISP. Nah, yang dimaksud di sini adalah IP address-nya diberikan menggunakan DHCP client karena memang IP yang dari internet itu sudah saya berikan secara otomatis dari server, kamu hanya tinggal menangkap. Nah, bagaimana cara menangkapnya? Untuk menangkap internet di Ether 1, kamu tinggal buka menu IP. Buka menu IP, lalu di menu IP ada pada kolom kelima itu ada namanya DHCP client. Saya ulangi, di IP DHCP client. Begitu kamu klik, di sini kamu hanya perlu menambahkan. Kamu tinggal klik tambah, lalu pilih di Ether berapa tadi kamu colok kabel internetnya. Karena kita mencolokkannya di Ether 1, kita pilih di Ether 1. Nah, di sini sudah dipilih Ether 1. Kalau sudah, klik apply, lalu oke. Nah, kalau memang sudah terdapat atau terkoneksi, dapat internet atau dapat IP, maka akan muncul seperti ini. Bahwasanya
Di sini statusnya IP address-nya itu yes, digunakan dan sudah berhasil ditambahkan. Lalu IP-nya adalah sekian. IP ini berlaku selama durasi waktu ini. Kalau memang waktunya habis, nanti akan langsung diotomatis perpanjang secara otomatis sama Mikrotik dan statusnya bound atau ditemukan. Nah, ini menandakan bahwasanya IP-nya si internet sudah berhasil masuk ke Mikrotik. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu untuk tes apakah internetnya masuk apa enggak. Dengan cara di sebelah kiri ini ada menu new terminal. Nah, di menu new terminal ini kamu tinggal ngeping aja ke Google. Ping 8888. Kalau sudah enter. Nah, ini bisa dilihat di sini bahwasannya koneksinya repli, artinya koneksi ini berhasil masuk. Koneksinya atau internetnya masuk ke dalam Mikrotik. Jadi, step pertama menghubungkan Mikrotik ke internet itu sudah berhasil. Saya akan ulangi lagi caranya. Bisa hapus dulu. Cara menambahkannya adalah yang pertama kamu buka IP, lalu buka DHCP client, lalu kamu klik tambah plus, lalu pilih Ether 1 karena kita colokkan internetnya di Ether 1, lalu apply oke. Lalu cek apakah statusnya bound. Kalau memang statusnya bound dan sudah ada IP-nya, berarti sudah berhasil mendapatkan alamat IP internet. Lalu kita tinggal tes menggunakan terminal. Kita ping aja ke DNS-nya Google 8888. Enter. Kalau di sini tulisannya statusnya reply atau berhasil masuk, berarti koneksinya mau masuk ke internet. Oke, step pertama sudah selesai. Saya close dulu. Nah, step selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita akan mengkonfigurasi LAN supaya si laptop ini bisa terhubung ke internet. Nah, di sini saya tambahkan juga, akan saya munculkan. Nih, saya tambahkan konfigurasi network yang saat ini running di laptop saya. Network connection. Nah, saya oke. Nah, nih, kalau dilihat bahwasannya di sini ini kabel internet saya atau jalur LAN saya. Di sini tulisannya masih unidentified network. Kalau saya klik kanan saya buka status. Nah, statusnya di situ masih no network access. Nih, Nah, terlihat ya. Di situ tulisannya no network access, artinya belum ada akses internet. Saya perbesar nih biar terlihat. Nah, di sini bahwasanya belum ada akses internet di laptop saya, seperti itu. Nah, saya balikin dulu kameranya. Saya balikin dulu. Oke. Nah, kebesaran kamera saya kecilin. Oke. Nah, di sini internet di laptop saya belum connect atau belum terhubung. Nah, yang perlu saya lakukan adalah saya akan menghubungkan laptop saya dengan internet melalui Mikrotik atau komputer yang akan kalian gunakan dengan Mikrotik, yaitu menghubungkan Ether 1 dengan Ether 2 ke internet. Nah, kalau sesuai panduan yang ada di soal, Ether 2 terhubung dengan kabel ke switch dan PC. IP di Ether 2 itu menggunakan IP 192.168.100.xx. XX merupakan absensi kalian atau nomor urut nanti peserta kalian. Slashnya 24, jadi tidak perlu kamu pusing-pusing hitung. Lalu di sini tidak menggunakan fitur DHCP server, artinya komputer itu harus dimasukkan IP secara manual. Masukkan IP addressnya secara manual. Lalu pada jalur LAN di Ether 2 kamu diminta untuk memblokir akses youtube.com. Jadi semua komputer yang terhubung di Ether 2 tidak diperkenankan mengakses website youtube.com. Nah, apa yang harus kita lakukan jika mendapatkan kasus seperti ini atau perintah seperti ini? Oke,
kita akan konfigurasi terlebih dahulu di Ether 2-nya. Nah, pertama kita tambahkan IP address dahulu di MikroTik. MikroTik itu layaknya seperti komputer maupun handphone. Jadi Ether yang ada di sini harus ditambahkan IP address. Jadi kamu harus buka yang pertama IP, lalu ada addresses. Nah, di sini sudah ada di Ether 1 yang tadi kita tambahkan secara dynamic. Kita perlu tambahkan di Ether 2. Nah, di sini di Ether 2 kamu perlu menambahkan IP addressnya. Pilih dulu Ethernya ke Ether 2. Saya ulangi, pilih ke Ether 2 seperti ini untuk menentukan IP address ini untuk di Ether 2. Lalu IP-nya kita isikan 192.168.100.xx. Di sini misalkan saya nomor absennya adalah 15. Nanti silakan mengikuti absensi kalian. Di sini misalkan saya absennya nomor 15. Terus /24 karena kita diminta untuk menggunakan /24. Kalau sudah, kalian cukup klik apply, lalu nanti network akan diisikan secara otomatis oleh sistem MikroTik. Kalau sudah, kamu pencet OK. Nah, seperti ini. Jadi sudah terdaftar bahwasannya IP di Ether 1 itu didapatkan secara otomatis atau dynamic di sini. Nah, yang IP Ether 2 192.168.100.15 diisikan secara manual, di mana angka 15 ini merupakan nomor absensi kalian nanti. Saya menganggap bahwa diri saya ini absennya nomor 15. Jadi saya isi 15. Nah, di komputer saya atau di laptop saya transisi dulu. Kamera, oke, saya transisi dulu. Nah, di komputer saya juga perlu menambahkan IP address di sini. Dengan cara klik properties. Nah, terus setelah properties ini terbuka, klik di IP versi 4. IP versi 4 juga klik properties. Nah, kalau sudah kebuka properti seperti ini di IP versi 4, nah, kamu perlu untuk mengisikan IP address. Nah, silakan isi IP addressnya. Kalau tadi di situ 15, kamu cukup tambahkan saja angka 1. Misalkan jadi 100.16 atau 100.17. Karena berdasarkan di soal di sini, komputer yang terhubung dengan jaringan komputer atau laptop klien yang terhubung melalui Ether 2 dari switch, IPXX-nya atau IP-nya si klien ini merupakan address yang terhubung melalui WLAN 1, di mana IP address-nya ini tidak ditentukan atau bebas. Silakan menyesuaikan. Nah, jadi kalau misalkan di sini 100.15 yang saya gunakan 100.16 atau IP15 tadi saya tambahkan angka 1. 100.16. Netmasknya tinggal pencet tab aja atau diklik, nanti akan otomatis terisi, tidak perlu diganti karena sesuai atau /24. Lalu default gateway-nya adalah IP yang ada di MikroTik tadi, 15. Nah, seperti ini. Jadi kamu silakan isi seperti ini. 192.168.100.16 untuk IP komputernya, netmasknya 255.255.255.0 atau /24. Di sini default gateway-nya adalah IP yang ada di Ether 2 pada MikroTik. Nah, karena di MikroTik nomor 15, jadi saya isikan 192.168.100.15. Kalau sudah, saya klik OK. Lalu saya tutup. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, di komputer bisa kita lakukan cek ping. Oke, sebentar. Kalau misalkan kita ganti IP address, dia memang akan seperti biasa MikroTik itu akan restart. Dia akan mati lalu terbuka ulang. Nah, seperti itu. Nanti tinggal diklik reconnect aja untuk terhubung lagi. Kalau sudah, kita bisa cek menggunakan command prompt atau CMD. Saya buka dulu CMD-nya. Nah, ini dicek. Salah klik saya, maaf. Nah, ini di CMD kita bisa cek apakah kita sudah terhubung dengan benar ke MikroTik dengan cara kita ping IP Ether 2 tadi.
ping 192.168.100.15. Enter. Kenapa Pak 15? Karena kan IP di Ether 2 tadi kita daftarkan sesuai dengan nomor urut. Nah, nomor komputer kita kan 16. Nah, kita harus ngeping di luar dari 16. Berarti kita ngeping yang di mikrotik. Mikrotik berapa? Mikrotik misalkan kayak absen saya 15. Berarti saya ngepingnya nomor 15. Nah, jika berhasil terhubung, maka kan tulisannya seperti ini, reply from bla 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 time 1 ms, TTL-nya 64 dan sebagainya. Jadi seperti ini. Nah, ini menandakan bahwasannya si mikrotik dengan laptop atau mikrotik dengan komputer itu sudah terhubung dengan baik. Nah, kalau sudah command prompt-nya bisa kita close. Lalu kita lakukan routing. Kita lakukan routing dasar. Nah, routing yang perlu dilakukan di sini itu sangat simpel sekali. Nah, routing di sini adalah routing yang digunakan untuk menghubungkan internet dengan Ether 1 dan juga internet dengan Ether 2 serta menghubungkan Ether 1 dan Ether 2. Jadi routing yang akan kita lakukan menghubungkan 3 jaringan, internet, Ether 1 dan Ether 2 supaya semua ini dapat saling berkomunikasi. Nah, untuk mengkonfigurasi routing ini, kamu cukup membuka menu IP lalu membuka firewall. Saya ulangi, menu IP lalu membuka menu firewall. Setelah terbuka seperti ini, maka akan muncul menu firewall dengan menu filter rules, NAT, dan lain sebagainya. Untuk melakukan routing, kamu cukup melakukan klik di pilihan atau tab NAT. Saya ulangi, klik di tab NAT. Ini semua tab ini kosong, jadi jangan sampai salah. Klik di tab NAT sampai dengan NAT-nya ini tulisannya rada putih sendiri nih, sekarang naik. Nah, kalau udah kamu klik tambah di plus. Lalu di sini ada SRC NAT. Ini tidak perlu diganti, biarkan saja. Kamu langsung pilih saja tab action. Di sini ada tab action. Actionnya kamu ganti menjadi masquerade. Kalau sudah kamu apply lalu oke. Saya ulangi lagi. Saya hapus dulu. Kamu tambahkan di menu NAT pada firewall untuk melakukan routing dasar. Klik plus. Lalu di sini di tab general itu biarkan saja SRC. Tidak ada yang diotak-atik atau tidak ada yang dirubah. Kamu langsung loncat ke menu action. Lalu di sini ada masquerade, kamu klik. Kalau sudah kamu apply, kamu oke. Kalau sudah kamu lakukan hal seperti itu, kamu bisa coba cek di komputernya. Kamu bisa cek di komputernya. Oke. Sekarang saya tunjukkan dulu di komputernya. Oke, nah ini saya bukain Google Chrome. Saya buka seperti ini, enter. Nah, tulisannya di sini adalah "This site cannot be reached". Kenapa muncul tulisan seperti ini? Ini bukan menandakan internetnya tidak bisa, tetapi kamu harus menambahkan DNS di komputer kamu dengan cara step by stepnya, sama seperti tadi menambahkan internet. Sama dengan cara menambahkan internet. Nah, di bagian bawah itu setelah kita ngisi IP, mohon maaf tadi saya lupa. Untuk di bagian DNS ini silakan diisikan DNS-nya Google aja, 88888844. Saya ulangi, pada saat mengisikan alamat internet ini di bagian bawahnya di DNS ini jangan lupa diisi 88888844. Karena DNS yang kita gunakan adalah DNS ini. Di sekolah pun menggunakan DNS ini. Jadi dari internet sampai ke kalian itu sebetulnya DNS-nya adalah 88888844. Tapi karena kita menggunakan settingan DHCP-nya servernya off atau tidak gunakan di Ether 2, makanya harus dimasukkan secara manual. Jadi DNS-nya ini, IP-nya ini, kalau sudah di OK. Lalu kita tes lagi di Google Chrome. Kita buka. Nah, internetnya berhasil terbuka. Internetnya terhubung dengan baik. Nah, nih internetnya sudah terhubung dengan baik dan sudah bisa diakses. Misalkan kita mau buka, misalkan di sini kita buka Facebook, kita cek. Nah,
Internetnya sudah berhasil terhubung dengan baik. Tuh, sudah berhasil masuk. Nah, yang perlu kita lakukan lagi sekarang adalah setelah internet ini terhubung ke komputer, ke laptop, juga terhubung ke mikrotik dan sudah masuk semua, kita melakukan step selanjutnya yaitu memblokir akses YouTube. Kita akan blokir akses YouTube yang ada di Ether 2. Cara memblokirnya adalah pada menu yang sama, kita tetap pada menu firewall. Kita cukup membuka menu filter rules di sini, di sebelahnya, di sebelah NAT itu ada filter rules. Kamu klik tanda plus. Nah, di sini ada banyak menu yang harus kamu isikan sebetulnya. Tetapi saya akan lebih spesifik saja supaya tidak perlu terbelit-belit lari ke sini lari ke sana, supaya kamu juga nggak pusing menghafalnya. Untuk memblokir YouTube ini kamu cukup menambahkan filter rules dengan chain atau aturannya adalah forward, di mana laptop melewati mikrotik untuk mengakses ke internet, makanya menggunakan forward. Interface yang dituju adalah Ether 2 karena akses ini berasal dari Ether 2. Jadi kita kan orang yang mengakses YouTube itu berasal dari LAN. LAN itu di Ether 2. Makanya akses yang melewati mikrotik yang datang dari Ether 2 seperti itu cara bacanya. Terus di sini di advance di sini ada konten. Konten di sini kamu tinggal pencet youtube.com seperti ini. Kontennya youtube.com. Actionnya kita pilih drop. Saya pilih drop. Kalau sudah, saya pencet apply lalu oke. Saya ulangi dari awal. Kita tambahkan, saya hapus saja, saya tambahkan. Di sini chainnya adalah forward, di mana akses yang ditujukan itu melewati mikrotik yang berasal dari Ether 2 atau yang masuk dari Ether 2 dengan konten atau akses tujuannya adalah youtube.com. Maka aksinya akan dilakukan drop atau akan dijatuhkan atau ditolak seperti itu. Kalau sudah bertambah seperti ini, kita sudah bisa ngecek akses ke YouTube dengan cara membuka youtube.com di browser. Nah, sini akan saya tampilkan. Nih, saya transisi. Nah, oke, ini masih masuk ya, masih tembus. Oke, kita coba. Kita hapus dulu history di laptop. Karena browser sekarang itu menggunakan fitur cache. Jadi sebelum kalian mencoba, saya sarankan untuk dihapus dulu semua cache-nya, historinya, terus ada cookie-nya, semuanya dihapus sampai betul-betul di laptop itu bersih. Dengan mode time-nya itu time range-nya all time. Kenapa all time? Karena kita takutnya ada cache yang nggak kehapus. Misalkan kita menggunakan rentang waktu, contohnya 7 hari nih, 7 hari dari hari ini. Takutnya setelahnya ada 8 hari atau 10 hari itu masih ada YouTube yang mengakses. Jadi browser sekarang akan memeriksa nih apakah kita punya cache atau tidak. Jadi pada saat kita mau ngetes, usahakan sebelumnya semua cache itu sudah dihapus atau dibersihkan. Nah, sambil kita nunggu, saya akan munculkan juga nih di nunjukin di mikrotiknya. Kalau misalkan konfigurasi yang kalian lakukan itu berhasil memblokir, di sini nih ada di filter rules tadi yang digunakan untuk memblokir YouTube. Di sini ada bytes sama paket. Semakin banyak orang yang mengakses atau semakin sering kamu mengakses website yang diblokir, maka bytes ini akan terus naik jumlahnya. Karena semakin banyak paket yang di drop atau paket yang dihancurkan, supaya orang tidak bisa mengakses seperti itu. Nah, di sini kondisinya sudah saya
reset atau sudah saya bersihkan, maka ini sedang saya akses. Kalau kamu lihat di sini paketnya terus naik nih, paket ini terus naik. Nah untuk di browsernya itu hanya muter-muter aja tuh. Nah tulisannya akan seperti ini. Di YouTube-nya itu di sini state-nya cuma muter-muter aja ke kiri, tidak ke kanan. Kalau di Google Chrome itu patokannya kalau ke kiri dia nggak connect. Nah dia akan terus muter-muter aja, dan statusnya the site cannot be reached, atau website ini tidak bisa diakses. Ini menandakan bahwasannya kita berhasil memblokir YouTube gitu. Nah saya ulangi lagi, cara memblokirnya adalah kita menggunakan fitur yang ada di Mikrotik, namanya firewall. Di sini menunya atau fitur yang digunakan adalah yang pertama ada forward pada menu chain, lalu innya berasal dari Ether 2 atau berasal dari LAN, lalu aksinya advance-nya adalah konten yang diblokir adalah YouTube, lalu aksinya adalah di drop atau dijatuhkan supaya orang tidak bisa mengakses YouTube. Nah jika berhasil diblokir, setiap kali orang melakukan akses ke YouTube, maka angka paket yang ada di bytes sama paket ini akan terus naik jumlahnya. Semakin banyak yang mengakses, maka akan semakin naik, semakin tinggi angkanya. Semakin dipaksa, ya udah semakin naik terus. Semakin banyak paket yang di drop atau dihancurkan oleh Mikrotik. Oke, sampai situ step untuk konfigurasi Mikrotik sudah selesai. Sorry, bukan Mikrotik, tapi step untuk konfigurasi jaringan di laptop LAN maupun mengakses blokiran YouTube. Itu sudah berhasil di Mikrotiknya. Nah, terus kita diminta lagi untuk mengkonfigurasi wireless, supaya wirelessnya itu menggunakan, bentar saya cek dulu nih. Oke, supaya wirelessnya itu mempunyai nama wifi atau nama hotspot, nama underscore peserta @hotspot, lalu menggunakan fitur hotspot dengan login websitenya sekolah.sch.id, terus menggunakan fitur DHCP server dengan pool address atau address yang dibagikan ke klien 200.2 sampai dengan 200.100, artinya kapasitasnya itu maksimal 99 orang. Lalu diminta untuk merubah tampilan login hotspot sehingga terdapat tulisan di halaman awal hotspotnya itu selamat datang di hotspot sekolah XXX, atau nanti kita ganti menjadi selamat datang di hotspot sekolah SMK Al-Falah. Lalu kamu diminta untuk di hotspot ini membuat 2 buah user. User di sini yang pertama ditujukan untuk guru dengan username-nya guru, password-nya guru, dengan hotspot yang tidak dibatasi sama sekali kecepatannya. Lalu yang kedua menggunakan username siswa dan password siswa dengan kecepatan yang dibatasi, upload dengan download 256 kbps dan dibuktikan dengan kecepatan pada speed test. Dan yang terakhir pada wireless ini kamu diminta untuk melakukan bypass. Bypass itu adalah ketika kamu tidak login atau tidak mengakses internet dengan username dan password, harusnya semua website terblokir. Tetapi di sini ada satu website yang diminta tanpa perlu login supaya bisa diakses. Nah, itu namanya fitur bypass. Jadi website yang tidak yang didaftarkan di bypass ini tanpa perlu login maka bisa diakses. Seperti itu. Nah, kita akan mulai. Yang pertama kita akan mulai yang pertama hotspot atau wirelessnya di sini diminta untuk diisikan menggunakan nomor nomor absen. Kalau tadi jalur LAN-nya menggunakan fitur IP 100.15, di sini menggunakan 200.15 karena IP wireless LAN di sini diminta untuk diisikan 192.168.200.xxx. XX-nya sama, saya akan nomor absennya 15, saya isikan 200.15. Tetapi sebelum ditambahkan, wireless pada Mikrotik itu memiliki status defaultnya adalah disable, artinya perangkatnya ini dimatiin. Kita harus nyalain dulu wirelessnya dengan cara buka menu wireless di sini,
ini wirelessnya mati, statusnya X atau disable, kita cukup klik lalu kita tanda checklist atau enable, maka nanti wirelessnya akan nyala. Nah, wirelessnya di sini sudah nyala nih, tetapi statusnya belum running karena memang belum ada yang terkoneksi. Statusnya hotspot ini akan running atau nyala kalau misalkan ada orang yang connect. Jadi kalau di sini statusnya masih hitam kayak apa, masih kosong kayak gini, biarin aja nggak apa-apa. Kamu diminta untuk merubah nama hotspotnya jadi nama peserta @hotspot menggunakan tanda pemisah underscore. Di sini cara settingnya adalah kamu cukup klik 2 kali nama wifi-nya, di sini WLAN 1. Terus di sini ada menu wireless. Nah, modenya diganti jadi AP bridge. Saya ulangi. Wirelessnya setelah di enable klik 2 kali, lalu terbuka menu seperti ini. Klik tab wireless, lalu pilih AP bridge. Frekuensinya kamu ganti saja jadi auto. Terus nama SSID-nya kamu ganti jadi nama kamu @hotspot. Misalkan di sini nama saya Muhammad_Amada @hotspot. Jadi diminta untuk diganti seperti ini. Kalau sudah, klik apply lalu oke. Nah, kalau sudah seperti ini wirelessnya sudah running. Nah, kita akan buktikan dengan membuka pada handphone, karena nanti kamu akan ngetes pada handphone. Kita akan ngecek aja nih nama wifi-nya udah ada apa belum gitu. Nih, kameranya saya ambil dulu, saya perbesar dulu sebentar. Nah, ini di handphone. Kalau dilihat, ini sudah ada nih, namanya Muhammad Amadani yang ini nih. Kameranya rada-rada ngeblur sedikit. Ini ada namanya Muhammad Amada @hotspot nih. Tidak di password. Jadi konfigurasinya berhasil. Untuk si wireless ini kita kasih nama Muhammad Amada @hotspot seperti itu. Oke. Sekarang si wirelessnya sudah ada, nama wifi-nya sudah di tag. Sekarang kita konfigurasikan hotspotnya. Nah, konfigurasikan hotspotnya dengan cara ini, tutup aja dulu, pencet escape, menutup, lalu buka IP, lalu di sini ada menu hotspot, ada hotspot, diklik hotspotnya. Kamu tidak perlu repot-repot untuk konfigurasi secara manual. Di sini kamu tinggal klik aja menu hotspot setup, nanti akan langsung otomatis di setup kan sama si Mikrotik. Nah, kamu buka WLAN di sini wirelessnya karena menggunakan WLAN 1. Nih, di sini kan ada tulisannya WLAN 1. Jadi kamu tinggal registrasikan hotspot interface-nya itu di WLAN 1. Nah, lokal address-nya di sini kamu tinggal daftarkan 192.168.200.15/24. Kalau sudah kamu pencet next. Nah, nanti di sini akan dia otomatis diregistrasi sama dia IP-nya dari 1 sampai dengan di sini 254. Tetapi kan kamu diminta hanya sampai IP 100. Berarti di sini kamu ganti aja ekornya jadi 100. Seperti ini. Kalau sudah next, sertifikatnya pilih saja non. Lalu SMTP-nya itu dikosongkan saja seperti ini, biarkan, tidak usah diapa-apain. DNS servernya di sini kamu isi saja 8888, yang bawahnya juga sama, isi 8844. Sama seperti yang di LAN DNS-nya. Kalau sudah di next, DNS servernya atau di sini nama halaman loginnya kamu isi sesuai dengan soal. Di soal diminta untuk ngisi jadi sekolah.sch.id. Itu isi sekolah.sch.id. Kalau sudah di next, nah di sini akan diminta default username, di mana tidak ada limit speed upload dan download. Nah, sekalian saja kan di sini guru juga tidak di limit, kita isi saja jadi guru, passwordnya juga guru. Kalau sudah kita next. Nah, hotspotnya di sini berhasil, sudah berhasil tersetup, lalu di addressnya sudah berhasil otomatis ditambahkan di sini. Bahwasanya WLAN 1 yang tadi dari hotspot 200.15. Nah, ini sudah berhasil kita konfigurasikan. Nah, di sini saya kameranya saya ubah dulu.
perbesar. Nah, ini di handphone saya akan konekkan ke hotspot yang tadi, saya Muhammad Amadayat hotspot. Nah, nanti kamu bisa login menggunakan halaman login tadi, sekolah.sch.id. Pergi. Nah, kalau berhasil masuk, maka tampilannya akan seperti ini nih. Ada tulisannya Hotspot Gateway Powered by Mikrotik. Ini rada burem. Terus di situ ada login sama password. Nah, di sini baru kamu isikan tadi. Misalkan saya menggunakan akses yang tadi saya sudah daftarkan. Di sini hurufnya kecil semua. Guru. Passwordnya juga guru. Seperti ini. Username-nya guru, passwordnya guru. Kalau sudah oke. Kalau berhasil login, nanti ada statusnya di sini nih, saya perbesar. Nah, ada tulisannya kalau berhasil. Welcome guru. Si guru dapat IP berapa? Koneksi sudah connect terhubung berapa lama? Terus di situ ada statusnya kalau mau log off atau mau log out segala macam. Nah, di sini sudah ada nih guru. Nah, ini baru basicnya. Masih ada lagi yang harus kita konfigurasi. Yang pertama, supaya kalau kita pencet log off ini, kita login lagi. Nih, kan sudah log off nih. Kalau kita pencet login lagi, supaya dia nggak langsung login, tapi minta untuk masukin username sama password lagi. Ini kan kalau di log off, di login malah masuk lagi nih. Nah, kita akan konfigurasi itu. Sekaligus kita kita rubah halaman username-nya sama buatkan username untuk si siswa. Oke, saya kecilin lagi dulu kameranya. Oke, di hotspot ini ada server profile. Ini ada yang tadi sudah kita buat, sekolah.sch.id. Kita klik 2 kali. Di dalam menu login, tadi kan kalau kita pencet log off, login lagi, dia bisa langsung masuk. Karena dia membaca menggunakan fitur cookie di sini, cookies. Nah, cookie ini kita unchecklist atau kita hilangkan. Lalu kita klik semua yang HTTP. Fungsinya supaya kalau kita pencet log off, dia akan langsung minta login lagi. Jadi kita klik semua yang cookies, kita hilangkan, lalu yang semua HTTP di checklist. Nah, perubahan yang saya lakukan ini yang warnanya biru nih. Jadi dirubah menjadi seperti ini. Kalau sudah apply lalu oke. Kalau di log off, saya jamin akan langsung masuk login lagi nanti. Kita akan tes nanti. Kita buatkan dulu username untuk siswa. Nah, untuk menambahkan username siswa, kita bisa menu di sebelahnya. Di sini ada users. Kita bisa tambahkan. Di sini ketik namanya siswa, passwordnya siswa. Kita simpan dulu. Lalu kita buka user profile. Di sini default atau username yang tadi si guru. Kita klik 2 kali. Shared usernya kita ganti. Jadi si guru ini satu akun bisa login misalkan sampai 20 perangkat. Jadi satu akun bisa 20 perangkat nih. Nah, untuk si siswa juga sama. Kita samakan saja. Kita buat 20 dulu. Namanya kita ganti jadi limit. Jadi supaya membedakan bahwasanya profil ini digunakan untuk limit. Nah, di sini karena kita untuk siswa kita batasi upload downloadnya 256 kbps, di rate limitnya kita isikan 256k per 256k, yang artinya speed uploadnya di limit 256 KB, speed downloadnya di limit 256 KB. Seperti itu. Kalau sudah kita apply lalu oke, kita kembali lagi dulu ke menu user. Si siswa ini profilnya kita ganti jadi limit. Nah, ini sudah ada profile limit. Kita apply lalu oke. Nah, jadi harus seperti ini nanti tampilannya, di mana guru menggunakan profile default, lalu siswa menggunakan profile limit. Maka state seperti ini menandakan bahwa guru akan menggunakan profile default, yang artinya upload dan download tidak dibatasi. Dengan satu akun guru bisa dipakai 20 perangkat. Sedangkan untuk profile siswa, username siswa menggunakan profile limit, di mana per perangkat jika siswa login, satu perangkatnya dibatasi 256 upload, 256 download, dan bisa digunakan pada 20 perangkat. Dan yang terakhir, kita diminta untuk nge-bypass website bsnp-indonesia.org. Saya cek dulu, saya pastikan dulu apakah sudah betul bsnp.
Website yang diminta diblokir di sini adalah di bypass adalah website http http://bsnp-indonesia.org. Oke, nah untuk nge-bypass ini adanya di menu namanya Wallet Garden. Nih, masih di dalam menu hotspot. Untuk nge-bypass ini adanya di menu Wallet Garden. Diklik plus. Lalu di sini kita actionnya menggunakan allow, artinya kita izinkan. Terus di sini servernya pada server hotspot 1. Pada server hotspot 1. Lalu di sini metodenya di sini diisikan websitenya. Di hostnya diisi, tujuan hostnya diisikan http:// atau boleh langsung seperti ini bsnp-indonesia.org. Kalau sudah kita apply lalu oke. Nah, di menu hotspot tadi untuk bypass, tadi sebelumnya bsnp-indonesia.org bisa perbesar. Tadi kita taruh adanya di host, tetapi ini kita pindahkan. Jadi sebelumnya ada di sini, ini kita pindahkan ke method. Jadi di method inilah website bsnp-indonesia.org ini di bypass atau diizinkan. Nah, sekarang saya buktikan di sini di handphone. Sebentar, saya buka dulu wifi-nya. Saya buka dulu di sini sekolah.sch.id. Nah, di sini saya perbesar. Ini sudah saya matikan tadi fitur cookie-nya. Jadi kalau saya log off, lalu sudah saya log off, lalu kalau misalkan saya login lagi, maka dia akan minta login. Kalau tadi kan enggak. Nah, sekarang karena ini kondisinya sudah saya bypass, artinya kalau saya belum login nih, saya buka Google. Nih, ketika saya buka Google, mana ya yang tidak backlight? Oke, ini saya pegangin aja deh. Kalau saya tidak login, maka kalau saya buka Google diminta untuk login. Tapi karena sudah di bypass website BSNP, saya buka bsnp-indonesia.org. Nah, maka harusnya terbuka. Sebentar, saya cek. Sepertinya saya salah masukin ini. Salah masukin halaman websitenya. Oke, saya cek. Nah, ini websitenya sudah berhasil terbuka. Oke, ini sudah masuk seperti ini. Jadi saya belum login, tapi saya sudah bisa buka websitenya BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Ini sudah bisa terbuka seperti ini. Sudah bisa diakses tuh. Ini kondisinya adalah saya belum login. Jadi kalau misalkan saya buka website selain BSNP, nah dia akan minta login. Tuh. Jadi sebelum login, saya cuma bisa buka website BSNP.
tapi buka yang lain kekunci. Jadi kalau mau buka yang lain saya harus login dulu. Itu cara bypassnya. Seperti itu. Nah, terus sekarang kita tadi sudah menambahkan user siswa, kita bisa cek di sini. Siswa. Terus di sini passwordnya juga siswa. Nah, ini baru dia terbuka nih, seperti ini. Nih, saya close dulu. Nah, ini udah bisa kebuka nih Google nih. Tuh. Tapi memang ada lemot. Kenapa? Karena memang di limit. Nih, sekarang saya lakukan tes. Speed test. Nih, saya speed test. Saya menggunakan username siswa. Dimana kalau tidak di limit, saya mendapatkan speed kurang lebih 15 mega, tapi karena di limit harusnya dia hanya mendapatkan 256 KB. Ini makanya lemot banget karena memang kondisinya terlimit. Tuh, ini berhasil ke limit sebetulnya nih, cuma memang lemot banget, jadi kita harus nunggu. Nah, ini kita lagi checking. Kita tes. Nah, nih tuh lihat speednya tuh cuman segitu, 0,25 mega. Ini patokannya megabit per second atau per detik. Jadi kan cuman downloadnya 0,25, jadi berhasil terlimit seperti itu. Jadi untuk pengerjaan cluster 3 mikrotik seperti itu, step dari awal sampai dengan akhir, dimana kalau kita jelaskan tadi, yang pertama kamu harus reset dulu mikrotiknya sampai dengan mikrotiknya kosong, lalu akses menggunakan MAC address, lalu step selanjutnya adalah konfigurasi internet supaya internet masuk ke mikrotik, lalu dites apakah betul terhubung dengan fitur terminal, lalu yang kedua menghubungkan laptop dengan mikrotik, lalu dicek menggunakan fitur command prompt yang ada di komputer atau di laptop, dites di ping mau apa enggak. Kalau memang sudah mau, lalu hubungkan antara internet dengan LAN atau di komputer atau laptop kalian yang digunakan supaya komputer itu bisa terhubung dengan internet. Lalu kalau sudah terhubung, kalian diminta untuk memblokir akses YouTube supaya tidak bisa diakses. Jadi komputer itu tidak bisa ngebuka YouTube. Nah, lalu kalau sudah, kalian diminta untuk setting wireless dengan nama hotspotnya adalah nama underscore kalian. Jadi nama kalian nama panjang, kalau misalnya kayak saya Muhammad Amada berarti Muhammad underscore Amada. Lalu kamu diminta untuk buat hotspot dan lain sebagainya. Nah, sebelum menutup ada satu fitur lagi yang perlu dilakukan instalasi, dimana kamu diminta untuk mengisikan, sebentar saya buka dulu. Kamu diminta untuk mengisikan nama hotspotnya, di atasnya dikasih nama sekolah. Jadi hotspotnya itu diminta selamat datang di hotspot sekolah XXX. Nah, tadi kan belum ada. Nah, sekarang kita akan tambahkan. Nah, cara menambahkannya ini sedikit sulit, harus diperhatikan baik-baik. Nah, di sini ada menu files. Ini bisa dilihat ada menu files. Nah, kamu scroll ke bagian bawah, cari file yang namanya login.html. Nah, ini dalam menu hotspot, di sini ada login.html. Nah, file ini kamu perlu download karena akan kita lakukan perubahan dengan cara klik kanan lalu download. Nah, kita taruh saja di desktop. Nah, nanti maka filenya akan muncul di desktop. Nah, saya buka file ini, saya tampilkan file explorernya. File explorer. Nah, ini desktopnya sudah ada, sudah kebuka. Jadi file yang tadi kita download sudah masuk ke sini nih. Ini ada namanya login.html. Ini kita perlu rubah menggunakan Notepad dengan cara klik kanan, open with Notepad. Nah, nanti kalau berhasil terbuka, maka Notepadnya akan muncul kayak gini. Nah, Notepadnya akan muncul kayak gini. Ini saya full screen. Nah, ini Notepadnya udah muncul nih. Kamu tinggal scroll ke bawah.
scroll ke bawah, cari di atas table, ini di sini nih, di atas table, atau di sini nih, kita taruh di sini saja nih, di div. Ini ada Latviski, atau cari saja yang tulisannya div Allegiant Center, atau bisa juga di atas table di sini. Kamu kasih enter, kamu kasih jeda, kamu bikin pakai H3, penutup H3 seperti ini. Nah, H3-nya ini semua kamu cut dulu, kamu Ctrl X, lalu kamu buat center. Lalu di dalam atau di tengah-tengah antara center ini nih, kamu paste, tapi hapus tanda ininya nih. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini kamu tulis selamat datang di hotspot sekolah SMK Al-Falah. Kalau sudah, kamu save. Pencet Ctrl S atau bisa file seperti ini lalu save. Nah, kalau sudah kamu rubah kayak gini, kamu harus upload lagi ke Mikrotik-nya. Cara nguploadnya adalah di sini ada menu upload. Ini ada menu upload. Kamu pilih filenya, login.html. Nah, ini kan filenya berhasil masuk nih. Nih, filenya udah berhasil masuk. Nah, kamu perlu rubah, kamu harus naikin. Kamu naikin aja dulu, misalkan ke sini. Nah, bisa di hide nggak nih? Jadi kamu harus hapus dulu nih yang ini, file yang ini, hotspot/login, di delete atau diklik lalu tanda minus. Nah, hotspot/login ini harus kamu pindahkan. Kita selang dulu, kita cek lagi. Nah, ini harus masuk nih gini. Jadi ada hotspot/login. Ini tapi file yang baru yang sudah diupdate nih. Lihat stat update-nya. Nah, kalau sudah berhasil diupdate, nah kita tinggal tes lagi. Kita cek di halaman ininya. Ini yang paling ribet memang stepnya. Ini yang paling susah. Jadi harus diperhatikan. Jadi harus diperhatikan. Di sini saya lock off dulu di handphonenya. Ntar saya perbesar dulu biar kelihatan. Nah, ini saya perbesar. Nah, ini kalau di handphone, ini saya lock out, saya login lagi. Kalau berhasil dilakukan perubahan, di atasnya ada titelnya tuh nih di sini nih. Selamat datang di hotspot sekolah SMK Al-Falah. Nah, nih, kalau kamu berhasil penempatannya. Nanti pada saat penguploadan video ini saya akan kirim juga link link hotspot ini nih, ngerubah nama filenya yang sudah jadi supaya bisa kamu tahu posisinya naruhnya tuh di sebelah mana. Jadi ini juga diminta untuk di bagian halaman login ini, di atasnya ada tulisan selamat datang di hotspot sekolah SMK Al-Falah seperti ini. Inilah step terakhir yang betul-betul final kalau sudah dikonfigurasi. Maka sesuai dengan yang diminta oleh pihak LSP, bahwasannya untuk klaster 3 kamu diminta untuk konfigurasi Ether 1 terhubung dengan internet sudah berhasil, Ether 2 terhubung dengan PC dan juga dikonekkan dengan internet dengan status DHCP-nya no. Itu juga sudah berhasil. Wireless LAN di sini untuk setting SSID berdasarkan nama peserta @hotspot. Tadi saya mencontohkan Muhammad_Ramada @hotspot, lalu login menggunakan website sekolah.sca.id, isi DHCP pool atau DHCP server untuk si klien yang nanti connect ke WiFi juga sudah berhasil. Berubah halaman hotspot di bagian atas, minimal ada tulisan selamat datang di hotspot sekolah, itu juga sudah tadi barusan tampil. Membuat 2 buah user, dengan user yang pertama guru, yang kedua siswa, dengan siswa di limit seperti tadi 256 KB berhasil. Dan nanti pembuktiannya adalah di sini kamu di PC dicek apakah YouTube berhasil terblok apa enggak. Tadi diminta untuk blokir YouTube, kita sudah buktikan sudah berhasil. Lalu di halaman laptop atau hotspot nanti akan dicek
bandwidthnya betul atau tidak di limit 256. Terus tampilan hotspotnya di bagian atasnya ada tulisan sekolah tadi, selamat datang di hotspot SMK Alkala dan sejenisnya. Lalu bypass tanpa perlu login, dicek apakah bisa buka bsnp-indonesia.org. Itu video tutorial untuk pengerjaan klaster 3 jurusan TKJ. Silahkan kamu putar berulang-ulang, dan jika memungkinkan silahkan dipraktekkan atau diuji coba supaya kamu lulus di ujian praktek klaster 3 mikrotik ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.